Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di dalam pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya yang ada di rumah? Kita masih dalam kondisi pandemi ya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keluarga dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam virus. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman, jangan lupa sebelum nanti kita masuk ke materi, jangan lupa presensi yang ada di WA group. Nah, nanti bisa diisi presensinya. Kemudian juga link video yang sudah Bapak kirim di grup WA juga silahkan bisa dibuka dulu biar tambah semangat. Nah, kemudian juga yang terakhir, jangan lupa materi yang di-share juga itu dibuka, dibaca. Jangan kemudian di-download aja, muni-muni memori nanti. Nah, bisa dibaca, kemudian difahami juga. Oke, teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman kalau yang udah baca pasti udah tahu kita mau belajar apa. Tapi yang belum, ya Allah gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, nanti apa saja sih yang akan kita pelajari? Oke, Bapak akan share. Di sini kita akan belajar bersama tentang mengenal sifat Allah. Nah, apa sih sifat Allah? Kemudian apa aja sih sifat Allah? Nah, jadi Allah itu juga memiliki sifat. Apa aja? Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, nanti kita akan belajar mengenai 3 sifat Allah. Yang pertama ada di sini tertulis wajib, kemudian ada mustahil, kemudian ada jaiz. Nah, kemudian nanti wajib ada apa aja? Kemudian mustahil ada apa aja? Kemudian jaiz ada apa aja? Nanti yang udah baca pasti udah tahu. Nah, tapi kalau yang belum, ya Allahu alam. Nah, nanti bisa disimak bareng-bareng di sini kita belajar bersama. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke materi, teman-teman semuanya adik-adikku di kelas 7 pasti sering sekali melihat bintang. Nah, kemudian melihat bulan di atas langit. Kemudian ada apa lagi? Ada matahari. Nah, pernah nggak sih kita mikir kok bisa sih ada bintang, kemudian ada matahari, ada bulan, ada yang lainnya? Pernah nggak kita mikir siapa sih yang nyiptain gitu ya? Atau ujuk-ujuk ada, tiba-tiba ada. Nah, kayak impian ada itu ya. Nah, apakah ada yang menciptakan ataukah memang tiba-tiba ada? Kemudian ada juga di sini gambar apa ini? Gambar danau, apa ini? Laut gitu ya, bukit gitu ya. Nah, sering kita jalan-jalan ke bukit, jalan-jalan ke pantai, kemudian melihat ombak laut, kemudian melihat gunung, kemudian hamparan padang rumput, barangkali perbukitan, ada bunga, ada hewan-hewan di sana. Pernah nggak kita mikir? Pernah nggak kebayang siapa sih yang menciptakan? Kapan sih adanya adanya bukit, adanya apalagi tadi laut? Nah, siapa yang menciptakan? Siapa kira-kira? Nah, kita pelajari di sini nanti. Nah, ini Allah berfirman. Nah, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman di dalam surat ke-42, surat apa itu ya? Nanti bisa dicek di mushaf masing-masing, dibaca, difahami artinya. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ternyata yang menciptakan langit, kemudian dan segala isinya bulan, bintang, matahari, dan lain-lain gitu ya. Kemudian dan juga bumi yang di dalamnya ada gunung, laut, bukit,
padang pasir dan lain sebagainya. Ternyata siapa? Allah. Nah, dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri. Nah, Allah menciptakan juga manusia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian dipasangkan, tapi nggak sekarang pasangnya ya. Besok kalau udah waktunya berpasang-pasangan, kemudian mereka menikah, laki-laki dan perempuan. Dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan juga. Ada ayam jago dan ada ayam betina. Nah, ayam jago dan ayam betina bersatu, kemudian menghasilkan telur. Nah, itu atas siapa? Kehendak Allah. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan tersebut, dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Nah, jadi tiada yang menyerupai Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sama seperti Allah. Nggak mungkin, karena Allah itu yang menciptakan, sedangkan makhluk itu yang diciptakan. Dialah yang maha mendengar, maha melihat. Loh, tapi kan kita manusia juga bisa mendengar, bisa melihat. Berarti sama dong sama Allah. Sama apa beda kira-kira? Padahal di situ tulis tidak ada suatu pun yang serupa. Beda berarti. Tapi kita bisa mendengar, bisa melihat. Nah, kira-kira gimana? Nah, nanti didiskusikan dengan temannya. Kok beda? Padahal kita juga bisa mendengar, bisa melihat gitu ya. Kenapa beda? Nah, nanti silakan didiskusikan dengan teman lewat grup kelas boleh. Kemudian yang tadi di grup kelas boleh. Kemudian kalau pengen bahas sama temennya, nah itu boleh juga lewat personal discussion gitu ya. Silahkan boleh. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kenapa kok dikatakan beda padahal bisa melihat gitu ya. Oke, lanjut. Apa sih maksud dari ayat di atas? Nah, nanti didiskusikan. Nah, kita masuk ke materi sifat Allah. Yang pertama tadi ada sifat wajib. Wajib itu artinya apa? Yang harus dikerjakan gitu ya kalau kita belajar PKN. Nah, maksudnya apa sifat wajib Allah? Yakni sifat yang khusus dan hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jadi sifat wajib ini sifat yang pasti ada, harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau tidak ada. Yang kedua ada sifat mustahil. Kalau tadi wajib pasti ada, kalau mustahil ini kebalikannya. Berarti sifat yang tidak mungkin ada, tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ini sifat wajib kebalikan dari sifat mustahil gitu ya. Yang terakhir ada sifat jaiz. Kalau sifat jaiz apa? Kalau sifat jaiz ini sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada pada Allah. Piye itu? Gimana itu? Nah, jadi kalau sifat jaiz ini artinya Allah Maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, pengen, ya udah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau tidak pengen, ya udah berarti Allah tidak menghendaki. Nah, ini sifat jaiz namanya. Nah, sifat wajib Allah sekarang. Tadi ya udah diputar ya video yang dikirim lewat grup WhatsApp. Nah, kita coba nyanyikan bersama lagi biar tambah semangat. Terus nanti bisa makin hafal. Oke. Iklan dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita nyanyi bareng-bareng. Di rumah harus semangat, gitu ya. Harus nyanyi semuanya biar makin semangat. Wujud, oh belum. Wujud kita kokoh mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama kosor kalam qadiran muridan hayyan sami'an basiran mutakkaliman. Oke, cukup ya. Ya, itu tadi sifat wajib Allah. Allah wujud, artinya Allah ada. Nah, kemudian Allah kodam, Allah terdahulu, Allah maha awal. Nggak ada satupun makhluk yang lebih awal daripada Allah. Kan makhluk yang diciptakan. Masa mendahului yang menciptakan, kan tidak mungkin. Kemudian Allah
kekal. Mukhalawatul hadisi berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Wahdaniyah Isa kudrat berkuasa. Iradat berkehendak. Ilmu mengetahui, hayat hidup sama mendengar. Basar melihat, kalam berfirman, qadiran berkuasa, muridan berkehendak, aliman mengetahui, hayyan hidup, sami'an mendengar, basiran melihat, mutakaliman berkata-kata. Jadi di sini ada 20 sifat Allah. Jadi ada 20 sifat Allah. Oke, kita lanjut ke sifat Allah yang wajib ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat nafsiyah, yaitu sifat wajib Allah yang adanya tidak disebabkan oleh apapun, tidak disebabkan oleh sifat yang lain juga. Maka yang termasuk sifat nafsiyah hanya satu, ada sifat wujud. Jadi Allah itu ada. Nah, ketika Allah itu ada, baru nanti memunculkan sifat-sifat yang lain. Ada Allah Maha melihat, basiran, Allah Maha mendengar, samian. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Ada sifat qidam, baqo, mukhalaqatul hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah. Nah, itu sifat salbiyah Allah. Oke, lanjut ada sifat ma'ani, yaitu sifat Allah yang ada pada zat Allah yang maujud. Nah, sifat Allah yang ada pada diri Allah. Ini ada apa aja? Qudrat, iradat, ilmu, hayan, basar, kalam. Kemudian ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini hampir mirip sama sifat ma'ani tadi. Jadi sifat ma'nawiyah ini mensifati sifat ma'aninya Allah. Kalau Allah ma'ani ada bersifat qudrat, maknawiyahnya di sini ada sifat qadiran. Iradat, muridan, ilmu, aliman. Allah zat yang maha mengetahui. Sama mendengar ada sami'an, sama mendengar. Manawiyahnya Allah ini adalah zat yang maha mendengar. Basar Allah basar maha melihat. Sifat manawiyahnya ada basiran. Allah ini zat yang maha melihat. Kemudian ada kalam, sifat manawiyahnya ada mutakalimah. Oke, kemudian ada sifat mustahil Allah. Ada 20 juga. Teman-teman nanti bisa difahami lagi, dibuka PPT yang ada di grup. Ada 20. Boleh dinyanyikan juga. Ini kebetulan nggak ada lagunya di sini, tapi nanti bisa dinyanyikan. Adam hutus fana mumathalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'addud. Nanti selanjutnya gitu ya. Oke. Jadi mustahil ini tadi sifat yang berkebalikan dari sifat wajib. Allah wujud, mustahilnya Adam. Allah tadi apa? Wujud kita baka. Allah kita yang maha awal. Mustahilnya ada putus yang maha, ada yang mendahului. Nah, itu nggak mungkin karena Allah yang maha menciptakan. Kemudian baka, Allah kekal. Sifat mustahilnya ada fana. Tidak mungkin Allah rusak. Nah, gitu ya. Nanti bisa dihafalkan semuanya. Pakai lagu biar cepat. Ya, oke. Yang terakhir ada sifat jaiz namanya. Apa sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang tadi boleh ada ataupun boleh tidak ada pada diri Allah. Hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mu'minin au takuhu. Nah, jadi Allah dapat melakukan sesuatu hal, dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Jadi kalau Allah berkehendak pengen melakukan sesuatu, tinggal Allah berkehendak dengan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah, maka terjadi. Jadi Allah gampang, misal pengen meletuskan Gunung Merapi gitu ya, tinggal kun fayakun, Gunung Merapi meletus. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Itu ya, itu namanya sifat jaiz. Next, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang bingung, belum paham, bisa langsung ditulis di WA group. Nanti kita diskusikan bersama, kita bahas bersama. Gitu ya. Lanjut sekarang. Keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Nah, jadi ketika kita mengenal sifat Allah, akan dapat keutamaan. Banyak sekali keutamanya. Yang pertama ada, mengenal sifat Allah ini adalah ilmu yang mulia. Kemudian semakin mengenal Allah, tentunya kita semakin mencintai. Kemudian semakin mengagungkan Allah dan tentu semakin takut pada Allah. Sehingga
ketika nanti kita mencintai Allah, kita akan rajin beribadah, iman ini akan semakin bertambah. Kemudian hati ini akan menjadi tenang, jiwa ini akan tenang. Kemudian juga kita akan tahu mana sih yang boleh, mana sih yang enggak, gitu ya. Jadi kita tahu mana yang dosa, mana yang enggak dosa, mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram. Kalau yang halal berarti kita kerjakan, kita laksanakan. Kalau itu memang suatu kewajiban atau sunnah atau yang dapat pahala itu kerjakan. Tapi kalau haram kita tinggalkan, gitu ya. Selanjutnya sebagai motivasi kita untuk bersikap sabar, semangat dalam beribadah, menjauhi kemalasan, kemudian takut dalam berbuat dosa. Yang terakhir ada kita akan menjadi seorang pribadi yang disiplin. Nah, kemudian juga bertanggung jawab dalam berbuat. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu maha aliman, maha basiran, maha melihat, maha mengetahui. Sehingga kita ketika bersikap berhati-hati. Dan kita tahu juga kalau di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita akan memiliki sifat tanggung jawab. Oke, itu materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, kurang jelas bisa ditanyakan, didiskusikan bersama di grup WA. Nah, kemudian tugasnya sekarang carilah contoh maksudnya ya, contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Nah, nanti teman-teman silakan bisa dicatat nanti materi yang disampaikan dirangkum dengan bahasa adik-adik sendiri, teman-teman sendiri, biar nanti ketika baca bisa paham. Terus kemudian dicari contoh fenomena dalam kehidupan. Misal gini, Allah itu bersifat basira, maha melihat. Maka apa fenomenanya sebagai seorang muslim ketika diberikan nikmat bisa melihat, diberikan nikmat mata oleh Allah, kita gunakan mata ini melihat yang baik. Telinga ini kita dengarkan, kita gunakan mendengarkan yang baik. Kemudian misal Allah itu punya sifat aliman, Allah maha mengetahui, maka kita akan sebagai seorang muslim berhati-hati dalam bertindak, melakukan sesuatu. Karena semuanya yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ya untuk tugasnya, bisa ditulis di buku tugas masing-masing. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat semuanya dalam belajar di rumah. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa mengenal sifat-sifat Allah, sehingga kita akan semangat dalam beribadah, kemudian juga semakin mencintai, dan iman kita akan semakin meningkat. Dan semoga kita semuanya, adik-adik semua, menjadi anak yang soleh-solehah, sukses dunia dan akhirat. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.